Selamat malam. Sudah pada join semua? Sudah? Baru 43, Pak. Kenapa? Baru 43. 43. Harusnya 49. 49, nggak apa-apa. Oke, selamat malam. Mohon maaf agak telat 15 menit ya. Baru pulang kerja. Oke, untuk chapter 5 itu ada 2 PowerPoint yang kita bahas. Di chapter 5 nanti kita bahas tentang activity diagram. Terus, jadi nanti untuk UTS-nya presentasi ya. Nanti aja per kelompok aja perwakilan. Nanti membuat flowchart, membuat activity diagram dan lainnya nanti saya kasih tahu ya. Apa aja kebutuhannya nanti supaya bisa diangsur-angsur. Oke? Sebelum kita mulai, kemarin kan ada tugas dari saya ya. Itu kan Anda membuat yang kemarin flowchart ya, flowchart yang sistem yang sedang berjalan dan flowchart rencana atau model sistem yang akan dikerjakan. Masih ingat tugasnya? Masih, Pak. Ya, Yohana masih ya? Masih. Oke. Jadi kemarin kan setelah kita revisi bareng-bareng di UAB kan modelnya kan ada sistem yang kurang. Jadi saya kemarin meminta Anda kan untuk menyempurnakan model sistem, apa sih kebutuhan sistem supaya lebih sempurna lagi. Oke, silakan dari kelompok pertama yang mau presentasi dulu sistem yang direncanakan atau apa sih sistem yang Anda buat atau ingin dikembangkan dari sistem yang lama. Oke, silakan. Bentar, Kelompok Pak. Yohana. Saya chat dulu Pak Lena dari sini nggak? Lena. Len. Lena, Apa? mau presentasi tak? Udah sebentar, saya screen dulu. Oke, Lena presentasi ya. Pak Winson kedua ya nanti. Oke, sip. Gak usah Pak Winston, terakhir aja. Nyemak. Oi. Nampak nggak? Oke, nampak. Coba jelasin, Len. Kau yang jelasin, Len. Oh, oke. Jadi kan kemarin minggu lalu kami kan udah bikin flowchart pembayaran uang semester DWB secara normalnya kan. Jadi kami berdiskusi ada fitur-fitur yang kami tambahin. Jadi yang dimulai dengan tagihan keuangan di portal UIB. Jadi kan biasa kalau di portal UIB kan kita hitung deposito dikurangi sama jumlah tagihan kita sendiri kan. Nah, kalau menurut kami ada tambahan fitur di mana ada satu kolom yang mengurangi total tagihan dikurang deposito secara otomatis. Jadi itu meminimalisir kerjaan mahasiswa tentunya dan juga mengurangi kesalahan dalam jumlah nominal yang akan ditransfer. Habis itu ada pre-alert, ada dapat notifikasi kalau ada pembayaran harus dibayar gitu loh. Selama ini kan nggak ada pembayaran, nggak ada notifikasi kan. Kita pun tahu ada pembayaran itu dari teman-teman kita. Kalau aku pribadi sih sendiri, aku nggak pernah ngecek portal UIB. Jadi aku sangat memerlukan adanya notifikasi. Gitu. Habis itu kita cek tagihannya, apakah jumlah tagihannya sesuai. Kalau nggak sesuai, kita feedback ke Biro Keuangan, BAUK. Habis itu kalau sesuai, kita tinggal membayarnya, transaksi pembayaran. Nah, kalau pengalaman aku sendiri, aku punya kawan, dia ada salah transfer, di mana kan dia harusnya semester 2 pakai virtual account kan, tapi dia malah membayar pakai nomor rekening untuk maba. Kau ngomong aku ya, Len? Iya, Desmond. Aku itu, Lena tuh. Jadi, contoh ya, Jadi, kami menambahkan fitur di portal UIB. Jadi, tinggal copy nomor virtual account-nya. Kayak misalnya kita belanja di Shopee kan. Ya, kalau kita belanja di Shopee kan tinggal copy nomor virtual account-nya. Ya kan, tinggal copy paste ke mobile banking kita.
Itu lebih mempermudah kita sebagai mahasiswa daripada kita harus menginput angkanya satu persatu ditambah NPM kita. Itu kalau udah pembayaran selesai, dapat notifikasi pembayaran sukses. Kayak misalnya kayak gimana ya, resi ya gitu ya, kalau pembayaran kita itu diterima. Jadi kita ini nggak digantungin kayak pembayaran kita udah masuk atau belum ya, kira-kira BAUK udah terima atau belum ya. Jadi dengan adanya notifikasi kita kayak terjamin kalau uang kita itu udah ke BAUK dengan selamat gitu. Itu validasi data selama sehari sesudah kita membayar, itu status terupdate di portal dan finish. Oke. Ini penambahan kami ada 4 sih Pak. Berarti ini fiturnya ya, yang itu ada 4 penambahannya. Ini sudah ada dikirim di LMS kan, ya Len? Nggak ada itunya Pak, assignment-nya. Ada submission-nya, Pak. Oh itu ya, sorry lupa. Nanti habis ini saya buatin submission-nya ya. Oh oke. Oke, Itu Pak. Ya untuk chapter 4. Ini harusnya tugas chapter 4 kan? Ya. Oke, Ren bagus ya. Jadi kan sudah tahu bagaimana kita membuat istilahnya sistem yang akan direncanakan atau sistem yang akan datang. Jadi kalau di dalam activity, di dalam flowchart itu adalah bagaimana sih gambaran sistem yang sedang berjalan flowchart-nya ya. Terus di flowchart kita juga bisa mendesain sistem yang akan dirancang atau di kedepannya. Kalau model Lena yang dibuat ini disebut, kalau kita disebut dengan activity diagram. Istilahnya pengembangannya dari flowchart. Ya, ini udah bagus ya. Oke. Karena model yang Lena presentasikan ini akan kita bahas hari ini ya. Bagaimana model activity diagram. Oke, next. Silakan. Selanjutnya, habis dari Oke, Lena, Pak. minta tolong di ini ya, Len, anggota kelompoknya. Jal, Bisa ya, saya komen. screen. Jadi nanti kalau Oke. di rekamannya kan saya bisa lihat gitu. Oke, silakan. Oke, Calvin, coba jelasin. Winson Pak yang jelasin. Nah, Winston, Saya ayo mana moderator, Winston? Langsung jelasin yang lama atau yang baru sekarang? Baru Pak? aja. Yang baru. Kan yang lama kan kita sudah selesai ya. Jadi kita Ya. bahas sistem yang baru gitu. Oke, Bagaimana coba zoom dikit. alur model sistemnya. Oke, silakan. Oke, yang pertama itu sebelum masuk kan kita akan mendapatkan notifikasi tagihan. Jadi biar mengingatkan kita supaya notifikasi udah masuk, berarti tandanya kita harus bayar. Udah itu kalau udah ada notifikasi kita masuk login ke portal. Setelah itu kita cek di informasi tagihan keuangan. Nanti di situ ada instruksi pembayaran via bank atau via tunai. Kalau yang lama itu kita cuma via bank atau banking. Tapi sekarang kita tambahin dengan via tunai. Jadi yang via tunai itu kita bisa kunjungi ke Biro Keuangan UIB. Terus bayarnya itu di sana, habis itu nanti kita dapat kwitansi. Berarti udah selesai pembayaran kita ke UIB. Terus yang kedua kalau pakai bank itu kita lewat aplikasi ATM atau banking. Kemudian kita masukkan nomor virtual account-nya. Habis itu kita bayar, kita kirim bukti pembayaran lewat email. Kemudian nanti setelah udah kita kirim, nanti akan ada notifikasi bahwa tagihan itu sudah lunas. Nanti dikirimnya melalui email. Dan setelah kita kirim, kita tunggu hasil validasinya dalam 1 hari. Misalkan kita kirim jam 6, besok jam 6 lagi akan ada hasilnya keluar. Setelah itu status keuangan kita berubah. Jadinya sudah selesai gitu. Jadi udah siap bayar gitu, Pak. Makasih. Jadi kelebihan sistem ini misal istilahnya ditambahin fitur bisa bayar manual ya. Iya, bisa cash. Oke, bagus ya. Ya, Memang betul. kalau untuk kita mendesain sistem yang baru itu harus istilahnya ada ide-ide kreatif gitu. Jadi sistem lama kan kita sudah tahu, kita sudah buat. Jadi kita tambahkan lagi bagaimana sistem baru itu modelnya yang akan datang. Jadi
kita tahu mana perbandingan antara sistem baru dan sistem Yang yang lama. akan kita yang lama ya, yang Ya. sama yang baru. Oke, thank you Winston. Iya, Pak. Bagus Makasih, Pak. ya. Ya. Oke, silakan. Pak, Kelompok saya Pak. ya, siapa? Desmond, Pak. Desmond. Silakan Desmond. Bentar ya, Pak. Ya. Nah, jadi ini, Pak. Mhm. Ini udah yang setelah kami tambahkan, Pak. Iya, coba yang baru ya, coba jelasin. Nah, ini yang baru, Pak. Mhm. Jadi pertama dimulai dari start, kemudian kami tambahkan untuk bagian notifikasi keuangan dari UIB. Mhm. Itu bisa melalui email atau via pengumuman di portal ya. Mhm. Terus kalau udah keluar tagihan kan, kita kan mau ngecek gitu, Pak. Bisa ngeceknya lewat portal ini input NPM dan passwordnya. Mhm. Kemudian kita bisa cek di bagian tagihan keuangan untuk ngecek detail ininya, detail tagihannya. Yang tadi di sini kan ada dikasih tahu, cuman dikasih taunya kayak atas nama siapa, ada tagihan berapa gitu. Di sini kan kita mau tahu lebih apa yang di portalnya, Pak. Oke. Terus di sini ada pilihan nih. Kita untuk pembayaran tagihan ada pilihan kita mau bayar atau enggak. Kalau belum mau bayar berarti kita langsung keluar, Pak. Kalau ingin membayar ada dua pilihan lagi. Pilihannya pembayaran secara online melalui mobile banking atau pembayaran secara offline melalui setoran tunai di bank CIMB Niaga. Kemudian kalau udah melalui setoran tunai, nanti akan ada pemberian invoice pelunasan tagihan dari UIB. Ya, kemudian keluar selesai, Pak. Oke. Jadi yang sistem yang mana yang barunya? Desmond? Apa yang ditambahkan ini yang ditambahkan pembayaran itu offline ini ya? di notifikasi. Notifikasi. Kemudian ini, Pak, yang belum Pembayaran ingin offline. membayar itu. Oh. Ya, sama yang ya. online offline, Pak. Oke, sip. Oke, bagus. Nanti sistem barunya coba buat activity diagramnya. Oke, silahkan. Oke, Pak. Ya, selanjutnya. Kami, Pak. Ya. Kelompok siapa? Kelompok Desi. Oke, silakan. Bentar ya, Pak. Share screen dulu. Oke. Muncul nggak ya, Pak? Belum, Des. Coba lagi. Oke, udah. Oke. Oke, coba jelasin sistem yang baru yang dirancang. Jadi sistem yang baru yang pertama itu mendapatkan notifikasi tagihan keuangan dari Biro Keuangan melalui email maupun melalui aplikasi portal UIB itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan notifikasi, kita membuka portal UIB, kemudian memasukkan NPM dan password. Jika NPM dan password yang dimasukkan salah, maka diketik ulang. Jika NPM dan password yang diketik benar, maka lanjut ke langkah berikutnya. Jadi langkah berikutnya adalah mengecek tagihan keuangan. Setelah kita mengecek tagihan keuangan, kemudian kita membuka M-Banking. Setelah membuka M-Banking, kita masukkan kode akses. Jika kode akses yang dimasukkan salah, maka cek kembali kode aksesnya dan masukkan kembali kode akses yang benar. Jika kode aksesnya benar, maka lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah
buka langkah berikutnya adalah buka M-Transfer. Nah, kemudian setelah membuka M-Transfer, pilih antar bank. Kemudian pilih bank yang dituju. Kemudian masukkan rekening yang dituju. Dan masukkan jumlah uang sesuai tagihan yang terdapat di portal UIB. Kemudian langkah selanjutnya adalah bayar. Nah, setelah bayar itu Biro Keuangan UIB memberikan notifikasi lewat aplikasi portal UIB ataupun email bahwa mahasiswa telah berhasil membayar uang semester. Jadi yang kami tambahkan itu ada 2, Pak. Yang pertama itu mendapatkan notifikasi tagihan keuangan yang sudah keluar ya. Kemudian yang kedua itu mendapatkan notifikasi setelah berhasil membayar. Setelah berhasil bayar ya. Iya, Kalau Pak. modelnya nanti notifikasi itu dalam bentuk apa, Des? Email kah? SMS? Bisa melalui email, Pak. Email ya? Iya, Pak. Oke. Kenapa nggak notifikasinya lewat SMS? Kalau Nanti SMS kan kan nggak perlu biaya, Pak. nggak perlu biaya ya? Iya, Oke. Kalau SMS kan kita kan kena ya? iya, Pak. Itu kurang lebih kalau nggak salah 200. Jadi bisa di setting premium. Jadi nanti kalau yang menerima SMS itu yang kepotong. Iya, Ya, Pak. itu ada juga kayak gitu. Oke, bagus ya. Oke. Oke, thank Makasih, you. Pak. Silakan. Selanjutnya, Kami, Pak. kelompok siapa? Kelompok Stelin. Relin. Oke, silakan. Bentar ya, Pak. Nah, oke. Ini proses pembayaran tagihan keuangan UIB yang udah kami ubah. Yang kami tambah itu cuma notifnya saat kita udah pembayaran. Terus? Nah, kalau mau bayar tagihan uang UIB, kita harus mengecek nominal tagihan di keuangan di portal UIB. Terus udah kita cek nih nominalnya berapa. Terus kita mau bayar, kita masuk ke M-Banking. Dan masuk ke M-Banking, kita masuk ke fitur account. Terus kita masukin nomor rekening virtual mahasiswa yang dibuat oleh UIB dan nominal tagihan keuangannya. Terus kita memastikan nih nama rekening sesuai dengan nama kita sendiri. Terus udah kita bayar, kan kita kalau nggak ada notif kita nggak tahu udah bayar atau belum dari UIB udah dilunasi atau enggak kan. Kita buat notifikasi. Kalau mendapatkan notifikasi keberhasilan pembayaran biaya kuliah oleh Biro Keuangan. Kalau udah, dia nanti ada muncul notifikasinya lewat email. Terus kalau belum, kita harus infokan kepada Biro Keuangan. Ya, jadi terus selesai. Oke. Jadi kelebihannya sistem yang didesain ini Stelin di notifikasinya ya? Notifikasi untuk pembayaran dan setelah pembayaran. Oke. Oke. Thank you ya. Oke, silakan. Makasih, Pak. Ya. Silakan. Yang lainnya? Ada lagi? Ada lagi yang mau present? Halo Pak, Ya, silakan. kelompok Kelompok siapa ini, Pak? Satya ya? Iya, Oke, Satya, silakan. sebentar ya Pak. Udah ada Pak. Nah, oke, Satya, silakan jelaskan. Ini yang kemarin kami habis baru mulainya dari buka ke website, login portal UIB atau buka aplikasi yang di handphone. Baru perlu pilih menu tagihan keuangan dan melakukan pembayaran. Di sini ada 2 cara ya. Satunya itu membayar secara full dan cicilan. Kita mulai dengan full dulu. Yang full ini membuka M-Banking lalu masukin kode akses dan pilih menu M-Transfer, baru kita masukin kode virtualnya. Pilih Bank Tim Niaga dengan nomor rekening
7979 nolnya 5 kali ya Pak, baru belakangnya tambah MPF. Baru masukin jumlah uang sesuai dengan tagihan. Misalnya 8 juta di tagihannya, 8 juta langsung gitu bayar. Baru dicek, baru kalau salah lagi ulang lagi ke rekening. Oke. Baru masukin PIN dan selesai. Sekarang kita akan lanjutin lewat yang bayar cicilan. Login portal UIB, lalu di pengumuman atau tata cara dispensasi pembayaran, baru di sana kita harus wajib membayar BPP pokok dulu Pak. Baru kita ajuin dispensasi. Baru dari dispensasi ini kita mempersiapkan surat pengajuan dispensasi dan mencantumkan tanggal pembayaran selanjutnya dan nominal pembayaran disertai tanda tangan di atas materai. Kalau itu sudah selesai, lanjut ke mempersiapkan surat wajib lainnya atau seperti surat keterangan bekerja atau slip gaji kita. Baru lanjut ke surat pengajuan dispensasi pada link yang sudah tertera di tata cara dispensasi. Baru kita melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal dan nominal yang dicantumkan di surat dispensasi. Baru kalau mau membayar itu juga lewat m-banking ya Pak. Oke. Berarti ini yang kanan kiri hampir sama ya, yang cuma yang kanan kan istilahnya bisa untuk cicilan ya. Ya, Model cicilan. harus kita ajuin surat dulu juga Pak, baru Ya. bisa. Makanya habis itu lalu balik lagi ke m-banking ya. Oke, bagus itu ya. Ya, idenya bagus ya untuk BC-nya gitu. Jadi ini lebih detail lagi dari yang sebelumnya. Oke, thank you. Ya, makasih silakan. Pak. Ya, ada lagi? Kelompok siapa lagi? Silakan. Ada yang belum presentasi? Oke ya. Sudah semua kah? Oke, halo? Iya Pak, masuk. Masuk ya? Sudah semua ya? Nggak tahu Pak. Sudah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Di PowerPoint yang saya sharing kan ada 2. Oke. Sebelum masuk ke PowerPoint, saya absen dulu untuk pelaporan saya ya. Oke, saya absen. Oke, sekarang yang chapter 5 ya. Fernando ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Stella hadir? Hadir, Pak. Satya hadir ya. Presentasi. Sherly? Hadir, Pak. Hadir ya. Stelin? Hadir, Pak. Novita? Hadir, Pak. Oke. Justanita? Hadir, Pak. Sovenia? Hadir, Pak. Desi hadir? Hadir, Pak. Oke. Wilfi hadir? Hadir, Pak. Angelia hadir? Hadir, Pak. Alif hadir? Hadir Pak. Dela hadir? Hadir, Pak. Jessica? Jessica hadir? Desmond hadir ya tadi presentasi. Hadir, Pak. Ya, Kevin? Hadir. Ya, Lydia? Hadir, Pak. Lydia hadir. Kelvin Hendralim? Hadir, Pak. Ya. Winson? Hadir. Hadir, Pak. Natalia? Hadir, Pak. Hadir ya. Stefani? Stefani hadir ya. Hendrickson? Hendrickson ada?
Hendri Gunawan. Hadir, Pak. Pak Hendrikson hadir, Pak. Hendrikson hadir. Hendri Gunawan hadir ya. Oke. Febri. Hadir, Pak. Hadir ya. Jesse. Hadir, Pak. Rifki. Hadir, Pak. Pia. Hadir, Pak. Eni. Hadir, Pak. Albert. Hadir, Pak. Tommy hadir, Tom. Hadir, Pak. Ya. Vera Novelia. Hadir Vera. Vera hadir. Jessica hadir ya. Bentar. Vera hadir, Pak. Vera hadir ya. Iya. Jessica hadir. Lydia Hadir, Pak. hadir ya. Ricky Henderson. Ricky ada? Pak. Oke. Stanley Stanley hadir, Pak. hadir ya. Vinolia. Hadir, Pak. Lena hadir ya. Tadi present. Eklesia Hadir, Pak. hadir. Joven Hadir, Pak. hadir ya. Jeffrianto Hadir, Pak. hadir ya. Jackie Chang. Jackie ada? Hadir, Pak. Ya. Serlin. Serlin ada? Mikel ada? Mikel ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Susanti Susanti hadir, Pak. hadir ya. Iya. Johanna hadir. Hadir, Pak. Oke. Helna, Hadir, Pak. Angelin, Hadir, Pak. Alice. Alice hadir. Hadir, Pak. Hadir ya. Cindy hadir. Hadir, Pak. Oke, thank you Berarti sudah hadir semua. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke chapter 5. Untuk di chapter 5 ada 2 materi ya. Materi secara teoritis dan materi tentang activity diagram. Oke. Jadi, activity diagram itu salah satu utama dalam sistem informasi manajemen. Oke ya. Tadi kan Anda sudah mendesain, membuat tentang flowchart ya. Flowchart itu kan jalannya sistem, flow alurnya. Misalnya dari atas sampai bawah itu ngapain saja. Anda sudah lihat sistem yang ada di UEB, terus Anda sudah membuat flowchart-nya, dan Anda sudah membuat kira-kira sistem yang akan datang itu apa sih model flowchart-nya. Oke? Di dalam membuat desain ini kita tidak bisa menjudge, oh ini kurang ini ya. Itu kan ide Anda. Jadi semuanya sistem yang Anda kerjakan itu bagus ya. Tuh. Jadi istilahnya Anda sudah punya ide ke depannya. Mau membuat sistem yang gimana, modelnya gimana. Oke? Setelah Anda mendesain flowchart-nya, langkah selanjutnya adalah Anda membuat activity diagramnya. Ini di chapter 5. Oke ya? Jadi, activity diagram itu adalah aktivitas. Di sistem itu apa aja aktivitasnya, kegiatannya apa saja. Di activity diagram ini nanti dimulai dari pertama sampai akhir. Jadi istilahnya langkah-langkahnya. Di activity diagram itu tidak secara umum ya. Jadi istilahnya dia dipretelin atau dibagi-bagi. Contohnya ini activity untuk login. Ini activity untuk membayar keuangan,
ini activity untuk ke bank, dan ini activity untuk ke bau ya, atau bagian untuk keuangan. Jadi kita menjelaskan secara bentuk grafik. Oke, jadi activity itu mirip dengan flowchart, tapi dia lebih detail. Contohnya kalau nggak salah sama presentasi pertama dari Lena ya, itu sudah activity diagram. Oke, tapi dia secara umum. Oke, jadi di diagram itu fungsinya adalah menggambarkan proses bisnis. Oke, jadi yang Anda buat itu adalah proses bisnis ya. Jadi apa sih aktivitas-aktivitasnya? Di activity itu apa aja yang terlibat? Kalau di flowchart kan secara umum tidak ketahuan kan siapa aja yang terlibat. Tapi di activity nanti kita buat terlibat. Contohnya user, contohnya mahasiswa, sistem, bank, keuangan. Jadi istilahnya per baris itu kita libatkan. Oke. Jadi minggu depan kita bahas tentang use case ya. Oke, sekarang kita bahas tentang activity diagramnya. Sebenarnya sih use case dulu, baru activity flowchart activity ya, tapi sama aja modelnya. Semuanya itu satu kesatuan dalam sistem untuk terangkai ya, dalam sistem informasi manajemen. Oke, selanjutnya yang kemarin kan flowchart ada simbol-simbolnya. Sama, di activity juga ada simbol-simbolnya. Ini contohnya. Oke, pertama di activity itu simbolnya sedikit ya, seperti ini aja. Lebih banyak apa aja aktivitasnya yang kita jabarkan. Di activity itu dimulai dari start point dan diakhiri dengan end point. Ya, seperti flowchart ya. Terus kita tulis apa aja aktivitasnya. Apa aja sih kegiatannya. Di activity itu ada percabangannya. Contohnya ini ya, nanti ke sini. Kalau model ini disebut dengan namanya fork atau percabangan. Kalau model seperti ini disebut dengan join atau penggabungan. Terus ada seperti ini ya, sama di flowchart itu disebut dengan decision. Decision itu artinya kita pilihan, jika ya atau jika tidak. Oke, istilahnya percabangan seperti yang tadi Anda buat kan, ada fitur-fitur percabangan. Terus ada fitur swimlane, itu sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor. Istilahnya apa aja aktor itu kita kelompokkan dan kita urutkan. Oke. Jadi di activity diagram itu simbolnya sedikit ya, sama dengan flowchart, hampir mirip-mirip. Karena activity itu aktivitas itu lebih ke detail, ya kegiatannya itu ngapain aja gitu. Jadi istilahnya secara umum itu activity dan diagram itu bagaikan mata uang ya, itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Oke. Terus ini contoh bagaimana kita membuat activity. Oke. Jadi di activity atau diagram aktivitas itu ada seperti ini modelnya. Oke. Jadi ada aktivitas, ada transisi, ada objek. Oke, ini ya. Jadi seperti yang Anda buat. Oke. Ini model miring gini ya, tapi kebanyakan sih modelnya yang ke kanan. Oke. Ini yang model secara umumnya. Itu contohnya apa sih kegiatannya? Ya, istilahnya action-nya, aktivitasnya apa? Itu kita buat. Itu biasanya dalam bentuk ini. Ya. Terus ini sekuensial ya, istilahnya apa aja? Jika ya, jika tidak, istilahnya LF. Terus ini yang tadi ya, ini disebut dengan current fork. Oke, yang ini. Jadi percabangannya, dia bisa kita tambahkan 2 kegiatan. Terus ini yang kebalikan yang tadi. Oke, ini untuk join-nya. Untuk final. Oke. Jadi secara umum activity diagram ini modelnya seperti ini ya. Tapi kalau seperti ini pembacanya susah, nanti saya jelasin yang lebih gampang lagi untuk pembacaannya. Oke, ini secara umum ya, ini istilahnya untuk supaya Anda
paham, oh di activity ini modelnya seperti ini. Sama dengan yang Anda buat sama flowchart ya, activity ini. Oke. Terus di activity diagram ini ada disebut dengan transisi dan percabangan, istilahnya ya. Ini dimulai dari start, stop. Terus ini action-nya. Apa sih yang akan kita pakai? Oke. Kalau ini seperti ini, boleh juga model seperti ini ya. Oke. Contohnya release work order, jika ini task atau kita schedule. Oke, schedule otomatis nanti balik lagi. Oke. Jadi istilahnya ini disebut dengan percabangan ya. Di flowchart juga kita buat percabangan. Seperti yang Anda buat, itu percabangan ya. Oke, ini activity-nya. Terus di activity itu ada work yang join. Oke. Seperti ini ya. Jadi istilahnya kalau ini menyatakan transisi konkoen atau menggunakan garis horizontal sinkronisasi. Ya, jadi ini join-nya itu apa aja dulu kegiatannya. Biasanya itu kan untuk pembagian sebuah aliran ya, kedua atau ketiga untuk aliran lainnya, untuk di fork. Sedangkan di join itu istilahnya kita mempresentasikan untuk sinkronisasi dari dua atau lebih untuk aliran untuk kontrol konkoennya. Ini seperti ini. Oke. Jadi kalau seandainya modelnya seperti ini nanti ada datanya. Ini ada datanya. Ini fork ke sini, ke join ini ke sini. Jadi dua digabung jadi satu. Ini dipakai sesuai dengan kebutuhan kita. Terus ada disebut juga disebut dengan seamlessness. Itu istilahnya untuk jenis dari paket ya. Di sini kita untuk menggunakan memodelkan. Jadi istilahnya workflow-nya atau prosedur itu kita model-modelkan. Terus membagi aktivitas-aktivitas pada diagram aktivitas ke dalam beberapa kelompok. Salah satunya ini contohnya sini untuk bank, sini sistem, sini ke bagian keuangan, sini mahasiswa atau sini apa yang Anda buat. Misalnya kita bagi-bagi. Oke. Jadi istilahnya untuk salah satunya ini memudahkan kita dalam mendesain aktivitas-aktivitas. Jadi istilahnya aktivitas dari A nanti ke B, nanti ke C, ke D. Ini salah satunya untuk memudahkan kita membaca diagramnya. Terus ini contohnya. Ini bagaimana untuk model seamlessness-nya. Jadi seamlessness-nya ini contohnya finance, customer, ini yang lain contohnya. Jadi istilahnya kita pecah-pecah ya. Oke, salah satunya adalah untuk memudahkan kita membaca. Jadi istilahnya dari customer service. Pertama kita receive order. Oke. Habis itu send invoice. Dari send invoice kita ke bagian finance. Habis itu kita dapat receive payment-nya. Dari sini ini kita balik lagi ke seharinya selesai itu close order. Berarti di bagian customer. Atau ini bisa juga lari ke sini ya untuk fill order, delivery order. Oke. Jadi ini istilahnya disebut dengan seamlessness. Seamlessness itu istilahnya untuk kita memudahkan dalam pengelompokan aktivitas-aktivitasnya. Oke. Terus bagaimana pertama kita untuk membuat atau mendesain sebuah activity diagram? Ya. Pertama sekali kan ini ya, kita membuat tabel deskriptif. Jadi di sini ada fungsi bisnis, ada prosedur, ada peran, ada keterangannya. Contohnya seperti ini ya. Prosesnya ini kita membeli tiket. Jadi di fungsi bisnisnya kan membeli tiket. Membeli tiket itu apa aja prosedurnya? Pasti ada menuju loket pembelian. Jadi perannya itu pelanggan, keterangannya tidak ada. Mengajukan pembelian tiket. Mengajukan pembelian tiket otomatis ke pelanggan, ya. Terus menanyakan tipe tiketnya ke petugas. Oke.
Habis itu petugas di loket pembelian. Jadi ini ada petugasnya, ada pelanggan. Terus mengajukan tipe tiket. Pelanggan, konfirmasi biaya tiket petugas, menyerahkan biaya tiket pelanggan. Jadi di sini ini untuk activity diagram itu bagaimana apa aja aktivitasnya, kegiatannya, terus perannya siapa, yang terlibat siapa. Ini contoh untuk membuat tabel deskriptif. Oke. Terus ini berarti ini untuk proses bisnisnya. Contohnya kita untuk membeli tiket ya. Jadi untuk membeli tiket kan yang terlibat ini contohnya kita pembelian tiket manual. Otomatis ada pelanggan, ada petugas. Modelnya gimana? Seperti ini. Dari atas, pertama kita menuju loket pembelian. Pasti ya untuk membeli tiket. Terus kita mengajukan pembatalan tiket. Ini contohnya. Oke. Kayaknya saya copy ya. Double. Kayaknya nanti saya perbaiki ya. Harusnya ini membeli, membatalkan. Oke. Contohnya ini untuk membatalkan tiket aja dulu. Biar Anda paham ya. Di membatalkan tiket ini pertama kita menuju loket pembelian, terus kita mengajukan pembatalan tiket. Ini contohnya manual ya, belum online. Terus habis kita mengajukan pembatalan tiket kan masih pelanggan. Kita ini aktivitasnya yang dijabarkan. Ini step by step. Menyerahkan tiket. Menyerahkan tiket kan masih pelanggan, jadi setelah serahkan otomatis kan dikasihkan ke petugas. Petugas membatalkan tiket, habis itu mengambil biaya tiket untuk dikasihkan ke pelanggan, pelanggan menerima biaya tiket, selesai. Ini contoh bagaimana kita membuat untuk activity diagram. Oke. Jadi di activity diagram itu utamanya kita buat per kelompok. Ini untuk pelanggan, ini petugas, untuknya ini sistem dan lainnya. Jadi ini salah satu untuk memudahkan istilahnya user atau yang lihat, oh modelnya seperti ini, aktivitasnya seperti ini. Jadi pertama setelah Anda membuat flowchart itu baru kita jabarkan ke activity diagram. Ini contohnya. Terus ini di activity diagram bisa juga modelnya seperti ini ya. Contohnya kita untuk membuat login. Oke. Di login kan ada administrator ya. Oke. Ada sistem, ada database-nya. Oke. Pertama login itu adalah dari administratornya, istilahnya petugasnya. Dia mengisi form login. Habis itu klik menekan tombol login, nanti ke sistem. Sistem itu kan menerima data login dari administrator, terus nanti ke bawah mengirimkan data login, baru database menerima data login, autoverifikasi, baru mengirim data ke aplikasi. Jika ya, otomatis lanjut. Jika tidak, sistem akan menutup. Ini insert data, ini tidak. Oke, selesai. Jadi ini contoh bagaimana kita membuat activity diagramnya. Di activity diagram ada juga dashboardnya. Jadi kalau Anda membuat activity diagram itu per kelompok ya, contohnya ini login, ini dashboard, ini ngapain aja. Jadi istilahnya step by step ini kita tahu alurnya. Oke. Jadi kalau dalam kita merancang sebuah sistem atau mendesain itu biasanya activity diagram itu ada 3 ataupun ada 4. Ya, enggak 1 ya. Dipecah-pecah. Ini contohnya lagi. Di sini activity diagramnya kita pecah-pecah ya. Jadi yang pertama ini ada login, kedua ada dashboard, ketiga ada bagaimana kita untuk contohnya untuk lihat barang. Oke. Jadi ini contoh bagaimana activity diagram di sistem. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Itu activity diagramnya terserah kita ya, Pak? Iya. Tapi dia ngikutin dari flowchart yang sudah ada ya. Kalau yang Lina buat tadi itu sudah activity diagram sebenarnya. Iya, tadi aku lihat juga kayak gitu. Ya, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang lain kan buat flowchart ya. Gitu. Bapak, ini tugasnya kelompok atau pribadi yang buatlah aktivitas diagram? Kelompok lagi ya. Kita lebih kelompok aja. Jadi supaya gampang kan nilainya. Kalau A bisa A semua, B semua, satu kita bantai gitu kan. C semua satu kelompok kan. Oke. Pak, boleh tahu nggak Pak? Bentar lagi kan UTS. Itu UTS apa Pak? Oke, UTS-nya ya. UTS-nya kan kemarin waktu pertama kita kan sudah istilahnya kan kita merancang sistem ya. Masih ingat? Kan kemarin UTS-nya, yang kemarin kan pertama saya minta Anda untuk buat kelompok. Setelah kelompok kan Anda istilahnya nanti cari tempat ya, atau toko atau apa ya, atau perusahaan atau yang lainnya. Terus Anda analisa. Oke. Analisanya itu nanti UTS-nya itu yang saya minta bisa dianalisa sekarang ya untuk UTS. Anda itu merancang atau mendesain sistem. Jadi contohnya Pak, saya mau membuat sistem akuntansi di toko A. Oke. Jadi nanti Anda buat flowchart yang sedang berjalan. Seperti tugas kita, kalian kemarin. Setelah membuat flowchart yang sedang berjalan, kan sistem flowchart-nya kan masih manual ya. Kan Anda sudah lihat, istilahnya belum ada sistemnya. Terus Anda desain. Anda desain untuk sistem yang kira-kira Anda mau buat sistemnya gimana. Kalau sekarang akuntansinya masih manual Pak, masih tulis tangan, masih pakai buku besar, Anda buat aja flowchart-nya ya. Terus Anda desain kira-kira di sistem. Jadi mau diapain ini sistem akuntansinya itu. Nanti kita buat sistem modelnya seperti ini yang seperti yang Anda buat. Oke? Setelah Anda membuat flowchart-nya, Anda membuat istilahnya activity diagram. Jadi nanti sistemnya Anda itu apa aja yang terlibat. Pak, sistem akuntansi saya itu yang terlibat contohnya admin, habis itu manajer, habis itu sistemnya aplikasinya. Oke. Itu Anda buat. Ya, jadi contohnya yang terlibat Pak, saya cuma 3 aja Pak. Jadi istilahnya ada petugas adminnya ya. Petugas, habis itu nanti ada adminnya. Adminnya ini Pak, ini yang ngecek manajernya kan, ngecek laporannya. Berarti manajer khusus laporan. Terus ada sistemnya. Sistemnya itu apa saja yang komputerisasi. Oke ya. Terus nanti minggu depan kita bahas tentang model use case-nya. Oke. Bapak, untuk kelas UTS pribadi atau kelompok? Kelompok. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi istilahnya kan ini kan kelompok kan banyak. Nanti contohnya Yohana ngerjain flowchart-nya. Terus Lena ngerjain activity diagramnya. Terus yang lain ngerjain use case-nya gitu. Jadi nanti kan ringan kan, nanti digabung dari 3 orang, 4 orang yang ngerjain, kita gabung. Terus nanti pas UTS presentasi. Siap Pak. Okay. Terima kasih Bapak. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi dari sekarang bisa diangsur-angsur ya untuk tugas UTS-nya. Oke. Oke, untuk activity diagram itu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Minggu depan ini ya saya kasih list ya apa aja nanti untuk UTS-nya. Jadi biar minggu depan bisa diangsur-angsur ya. Minggu depan kan kita 3 minggu lagi kan UTS ya, pertemuan ke-8 gitu. Oke? Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal activity diagram? Karena minggu depan Anda membuat activity diagram ya. Activity diagram yang sistem yang sedang berjalan aja, nggak usah sistem yang lama ya. Oke. Kan Anda kemarin sekarang kan punya 2 flowchart.
flowchart yang berjalan, terus flowchart yang akan datang. Jadi untuk tugasnya minggu depan, Anda flowchart yang akan datang itu Anda kembangkan, terus Anda buat aktivitas-aktivitasnya. Nanti Anda buat aktivitasnya itu ngapain saja. Dari sini ke sini, contohnya saya buat aktivitasnya dari mahasiswa, ya itu usernya. Terus ini ATM, terus Pak. ini keuangan gitu. Ya. Maaf, boleh tanya. Berarti kan kami bikin yang sedang berjalan. Contoh nih Pak, kayak boleh kita kayak keuangan tadi kan Pak, yang kayak kita cara prosedur pembayaran keuangan ke WIB kan Pak. Iya. Nah, jadi kami bikin contoh activity diagram yang biasa kami lakukan selama melakukan proses pembayaran itu Pak. Iya. Tapi aktivitasnya kan itu yang akan datang juga ditambahkan ya. Yang akan datang ya Pak ya di kemudian hari. Berarti Pak nggak harus ngambil yang kami buat kemarin kan, maksudnya bisa ganti ide yang baru gitu Pak? Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Istilahnya yang kemarin ditambahkan yang baru lagi. Tapi yang lebih detail ya, apa aja aktivitasnya, terus bagian-bagiannya apa aja yang terlibat. Ini Pak, contohnya kayak gini Pak, aktivitas kurang nangkep sih Pak tadi. Aktivitasnya ini kayak kita contoh melakukan pembayaran, mahasiswa membuka portal, kemudian login kayak gitu ya, dijelasin satu-satu ya Pak? Iya, dijelasin. Tapi nanti dibuat panahnya ya. Dibuat panahnya ya Pak ya, dibuat diagram. Iya, contohnya yang seperti ini. Nanti dibuat seperti ini. Contohnya administrator itu ngapain saja. Ini sistem, istilahnya ini aplikasinya yang akan kita buat. Okay. Oh, berarti tadi udah kayak punya kelompok kami Pak yang kayak gini? Iya, itu activity diagram. Berarti udah ya Pak? Berarti kan itu yang tambahin yang akan mendatang ke depannya? Iya, itu kalau punya Yohana kan sebenarnya itu activity diagram ya. Buat saya sih nggak ada masalah kan. Itu sudah activity diagram. Di activity diagram itu kan kalau yang Yohana buat kan lebih umum ya. Iya. Tapi kalau bisa dipecah, ada 2 atau 3 activity diagram gitu. Ya, itu tadi udah benar yang dibuat memang activity diagram. Kan saya sudah komen ya, ini activity diagram. Okay. Tapi nanti kalau untuk UTS-nya itu harus buat flowchart sama activity diagramnya ya. Berarti Pak, kan Bapak ada tugas baru nih kan Pak, yang buat minggu depan. Minggu depan ini kan perlu bikin activity diagram aja kan? Iya, activity diagram aja. Siap Pak. Tapi activity diagramnya pakai yang flowchart yang kemarin. Siap Pak, siap. Ya. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan soal activity diagram? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham atau bingung? Silakan. Kita ini ya, discuss apa aja kekurangannya, terus kalau bingung, bingungnya di mana ya? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Desmond, ayo. Biasanya banyak tanya kan, Desmond. Sudah paham atau masih bingung? Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan nggak soal activity diagram? Sepertinya cukup jelas sih, Pak. Iya. Gampang kan? Yang kalau dilihat sih gampang, Pak. Iya, kan memang gampang gitu. Kan sistem informasi manajemen itu kan harus kita gampang. Kan sekali lihat kan gampang. Oh, Desmond kan sudah buat flowchart-nya. Tinggal aja apa aja yang terlibat kan, tinggal buat di blok-blok dari flowchart-nya kan bisa diambil ya, dimasukin ke activity diagram, tapi lebih detail lagi prosesnya. Oke. Jadi kalau dilihat sih gampang sih Pak, kalau dibuat itu gampang gitu. Oke, silakan. Yang lain ada yang mau tanyakan, yang masih bingung? Nanti untuk UTS-nya saya list ya, apa aja kebutuhannya. Nanti Anda bisa diangsur-angsur jauh-jauh hari. Jadi pas UTS kan, wah tinggal sudah ada kan, tinggal presentasi aja gitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal activity diagram? Oke? Ya, Pak. Cukup jelas kok. Sudah jelas ya?
Silakan yang lain. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi activity diagram itu kalau di perusahaan ya, contohnya dari Departemen Keuangan atau akuntansi kan, minta dibuatin sistem. Jadi kalau untuk buatin sistem kan kita harus jelasin ya. Oke. Supaya jelasin orang nggak berulang kali ya, nanti nggak programmernya atau orang IT-nya banyak tanya ke kita, sebelum mereka tanya terus kita dikejar-kejar, jadi kita buat dulu activity diagramnya. Sistemnya tolong buat seperti ini, saya mau modelnya seperti ini. Yang terlibat itu contohnya dari karyawan, manajer, terus sistemnya bagian audit. 4 orang ini yang terlibat. Terus Anda jelaskan modelnya seperti gini, terus apa aja kebutuhannya. Oke? Jadi itu disebut dengan activity diagram. Jadi activity diagram itu adalah pengembangan dari flowchart. Kalau kemarin kan hari ini kan Anda sudah presentasi flowchart yang akan datang kan. Nah, itu aja Anda ambil, Anda lebih jelasin lagi ke activity diagram. Tapi kalau Anda nggak punya flowchart-nya, Anda membuat activity diagram itu bingung. Kalau Anda kan hari ini kan sudah oke flowchart-nya ya, Anda tinggal masukin aja flowchart-nya ke dalam activity diagram. Oh, ini kegiatannya mahasiswa. Ini bank. Sebelahnya lagi keuangan contohnya ya, atau sebuah lagi portal UIB. Jadi nanti kan Anda tinggal buat aja garis-garis kan. Oke. Ini contohnya bagaimana Anda membuat activity diagram. Kalau Anda sudah buat flowchart sih gampang, tapi kalau Anda tahu-tahu langsung disuruh buat activity diagram, pasti Anda pusing. Kenapa seperti itu? Makanya kan saya step-step Anda buat flowchart-nya dulu, dikuatin kan sudah oke, sudah paham, baru kita lanjut ke activity diagram. Minggu depan lagi kita bahas tentang use case. Ya, use case itu lebih gampang lagi, istilahnya secara umumnya lagi. Oke, jadi step by step ini adalah bagaimana sistem informasi di manajemen. Kalau di slide kedua kan ada lagi kan ini ya, teoritis. Teoritis kan Anda lihat aja, Anda baca kan, Anda sudah paham ya. Tapi kalau kita mendesain seperti flowchart, activity diagram, itu kan Anda harus saya jelasin lebih detail lagi. Oke. Terus ada juga kan ada materi yang kedua. Bentar ya. Oke. Oke. Di materi kedua ini sudah share juga. Saya share ya. Ini adalah IT infrastruktur dan emerging teknologi. Jadi di sini apa aja sih di IT itu kebutuhannya untuk infrastrukturnya? Itu lebih ke hardware-nya contohnya ya, seperti komputer, wifi dan lainnya. Oke. Bagaimana di sini apa aja komponen dari IT infrastruktur? Nanti Anda bisa baca-baca ya. Terus teknologinya di IT infrastruktur, terus pengembangannya dari dulu itu apa aja, terus platform komputer apa aja, softwarenya, terus bagaimana kita untuk managing IT infrastrukturnya. Oke. Ini Anda bisa baca ya. Nah, ini istilahnya untuk pengetahuan umum tentang sistem informasi manajemen di IT infrastruktur. Oke, ini learning object-nya. Terus di IT infrastruktur ini apa aja komponen-komponennya? Ya, terus bagaimana dari dulu sampai sekarang ya, contohnya evaluasi komputernya. Dari PC, dari server, terus sekarang ada embedded computing dan ada mobile computing dan cloud. Ini perkembangannya dari evaluasinya dari IT infrastruktur. Ini teknologi-teknologinya ya. Dari microprocessing istilahnya prosesornya dari dulu sampai sekarang. Ini sama, oke. Ini
Terus di IT infrastruktur itu apa aja komponennya ya, seperti internet, hardware, OS. OS-nya itu bisa Macintosh, bisa Linux, bisa Unix. Terus aplikasi enterprise ya, seperti Anda pakai SAP, IBM, Microsoft ya. Terus jaringan itu ada Cisco, ada Oracle, dan istilahnya ada konsultan ya, seperti IBM, XP, dan lainnya. Ini bagian-bagian dari IT infrastruktur. Di IT infrastruktur itu ada seperti komputer ya, hardware, nggak perlu saya jelasin, Anda sudah paham ya. Operasi system, enterprise, data, network, consulting, ini bagian dari IT infrastruktur. Ini trennya IT infrastruktur sekarang apa aja sih? Sekarang trennya kan cloud ya, cloud computing itu atau computing di awan ya. Jadi data semuanya itu di server, jadi kita nggak ada server fisik, tapi di internet. Terus teknologi perkembangan ya, seperti mobil digital, customer-nya ini Anda bisa baca-baca ya. Ini secara teoritis untuk pemahamannya ya. Ini cloud, apa itu cloud, nanti Anda bisa baca ya. Ini model komputer cloud-nya. Oke. Terus apa itu grand computing? Ini nanti Anda bisa baca, ini masih gambaran umum ya. Oke. Terus apa aja software ya? Softwarenya itu seperti Java, HTML, apa itu web service. Oke. Ini pengenalan bagian-bagian komponen dari IT infrastruktur. Seperti Linux ya, Linux itu open source yang free. Kalau kita biasanya pakai Microsoft. Ya, ini softwarenya ya, apa aja. Oke, ini contohnya kalau kita mau membuat website pakai HTML ya, belajar HTML, belajar Java. Ini keterangannya. Web service itu istilahnya kita untuk datanya, untuk koneksi datanya. Terus ada software outsourcing ya, atau cloud. Oke. Ini untuk isu-isunya. Oke. Jadi ini saya jelasin sekilas saja ya, karena ini untuk pemahaman aja. Oke. Ini hati isu-isunya, manajemennya ya. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah jelas ya? Oke. Tugasnya habis ini, yang tadi Anda buat, itu nanti kirim ke LMS ya. Oke, habis dikirim LMS, nanti saya cek. Oke. Terus, tugas minggu depan kan gampang ya. Jadi, yang tinggal masukkan aja ke dalam yang flowchart yang sudah ada ya. Anda nggak perlu lagi. Tapi kalau Anda mau punya ide kreatif, Pak, saya mau tambahin ini juga boleh. Ya. Tapi di activity diagram itu adalah aktivitas-aktivitasnya itulah didetailin ya. Jadi kalau di activity diagram ini, kalau bisa jangan buat satu, ada 2 aktivitas. Contohnya ini yang bagian A, ini bahas ke bank, ini bahas ke sistem UIB dan keuangan. Oke, bisa buat seperti itu. Atau Pak, boleh nggak tapi saya mau gabungan tapi panjang ke bawah juga boleh, nggak masalah gitu ya. Jadi ada 4 kegiatan itu Anda gabungkan, contohnya ini untuk usernya, ini sistemnya, terus ini mahasiswa, ini keuangan, atau lain-lainnya juga boleh, nggak masalah ya gitu. Jadi buat saya yang penting Anda buat dulu, baru nanti kita discuss, baru kita review. Oke? Silakan, ada yang mau ditanyakan soal tugasnya? Tugasnya, iya Desmond? Pak, untuk yang hari ini yang tadi flowchart itu boleh direvisi kan Pak? Baru dikumpulkan nanti Pak? Iya. Oke Pak. Kalau seandainya ada ide, direvisi juga boleh. Ya. Buat saya nggak ada masalah kan, gitu. Oke, jadi yang penting Anda paham. Ya. Jadi di sistem pun nggak ada langsung, oh ini udah selesai, nggak boleh direvisi lain-lainnya. Itu nggak bisa ya.
sistem itu selalu berkembang. Anda punya ide ini udah selesai semua, baru kasihkan ke IT. Di IT pun kalau seandainya Anda punya ide, wah saya mau tambahin ini juga boleh ya, selama orang IT-nya mau ngembangin ya. Gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Kalau sudah jelas, habis ini saya buatin, sorry ya, saya lupa untuk buat yang chapter 4 kemarin ya untuk tugasnya, sama yang untuk yang sekarang. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, selamat istirahat ya. Oke, terus ditunggu tugasnya, seperti biasa, minggu depan Anda presentasi lagi. Oke, jadi lebih per kelompok aja ya, jadi kalau per kelompok, kalau Anda bagus ya, nilainya bagus, semuanya satu kelompok. Kalau pas-pasan ya, nasib ya, satu kelompok pas-pasan. Tapi saya pinginnya Anda kerjasama tim ya, jangan Lina aja atau Desmond aja yang ngerjain. Jadi teman-teman yang lain satu tim itu juga ngasih ide ya, gitu. Jadi nanti di UTS-nya saya jelasin, saya mau minta dijelasin. Contohnya satu kelompok ada 5. Nanti Anda jelasin, Lena, Desmond itu ngerjain apa aja gitu di UTS-nya ya. Nanti untuk UTS-nya konsepnya apa lebih lanjut nanti minggu depan saya jelasin. Tapi kalau dari sekarang Anda juga boleh cicil-cicil kok ya. Tugas untuk presentasi UTS itu Anda mendesain sistem terserah, tapi implementasinya Anda tahu ini sistem di toko A untuk buat akuntansi gitu. Oke ya? Paham semua? Paham, Pak. Oke ya, kalau sudah paham, ya sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Bye-bye. Malam, Pak. Pak. Thank you, Pak. Malam, Pak. Terima kasih. Ya, selamat malam, selamat istirahat.